Halo Sobat Sipgar, pada saat ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor data sebagai admin daerah, di mana pada saat impor data ini dipastikan harus memiliki akun admin daerah. Akun admin daerah ini digunakan untuk mengelola peserta atau anggota dari Sipgar yang akan di-input ataupun nanti atau diedit ataupun untuk kebutuhan lainnya. Baik, pastikan memiliki akses dulu. Jadi ini URL-nya, buka browser Anda, pastikan menggunakan internet, pastikan, dan ini URL-nya ini ya. Kemudian silakan melakukan registrasi sesuai dengan tingkat kelembagaan. Oke, seperti ini misalnya kabupaten kota ya. Nextnya diisi nama lengkap, nama NIP dan NIK-nya, dan nomor handphone, karena nanti akan diinfokan untuk passwordnya ya, dan nanti akan ada validasi berdasarkan OTP. Nah, oke, kita lanjut ke, kalau bila sudah aktif akunnya, akun admin daerah akan diaktifasi dahulu oleh admin daerah satu level di tingkatnya. Misalnya untuk tingkat kabupaten kota akan diaktifasi oleh tingkat provinsi, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, nah jika sudah memiliki akun, silakan login ke alamat ini. Kemudian bila belum memiliki akun seperti yang tadi dijelaskan, silakan registrasi. Jika lupa passwordnya, silakan ke halaman lupa password, kemudian klik kirim password ya, diisi emailnya, kemudian diklik, akan dikirimkan passwordnya. Nah, nanti password akan diterima seperti ini. Oke, kita akan mulai untuk login. Oke, nah kita akan bisa lihat halaman admin daerah seperti ini. Jadi kita bisa lihat semua peserta atau anggota Sipgar yang sudah terregistrasi di bawah dari daerah yang kita kelola. Kalau misalnya kita sebagai tingkat provinsi, maka provinsi di semua anggota Sipgar, peserta Sipgar yang ada di provinsi tersebut selama waktu saat mendaftar ya, dipilih provinsi tersebut, maka akan tampil di halaman ini ya. Nah, kita akan lanjut ke yang utama, adalah untuk mengimport data ya. Kita klik di sini, import data. Kemudian karena sebagai contoh ini sebagai pengelola di tingkat Jakarta Selatan, maka akan tampil otomatis seperti ini. Nanti diimport berdasarkan misalnya kecamatan. Jadi data itu untuk kecamatan Setiabudi ya. Pastikan ini benar ya. Jadi kalau untuk Setiabudi ya untuk Setiabudi ya. Kalau misalnya dia untuk kelurahan ya untuk satu kelurahan itu saja. Pastikan ini benar. Kalau memang ada puskesmas pembina, silakan dipilih. Jadi satu kali import itu memastikan untuk data contoh seperti ini, DKI, Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, kemudian Kelurahan Menteng Atas. Klik nextnya. Nah, untuk mengupload data anggota ya secara manual, mengimpor data itu dibutuhkan namanya file tersebut, file formatnya CSV. Nah, file CSV ini ada strukturnya ya, yang harus kita ikuti. Nah, contoh strukturnya seperti ini. Ini dia. Nah, ini contohnya. Jadi diisi seperti contoh seperti yang tampil ini. Kita download saja. Contoh import
data contoh. Oke, setelah di download kita buka filenya, kita pastikan dulu file yang kita download itu sudah ada. Ini dia tadi ya, file contohnya. Kalau kita buka pakai notepad bentuknya akan seperti ini ya, tapi kita akan mengeditnya, jadi kita akan buka pakai Excel. Nah, ini tolong perhatikan bagaimana cara menggunakan Excel supaya data tersebut menjadi format CSV. Nah, kita tinggal buka Excel, Microsoft Excel, nanti baik yang di Windows juga ada, di Mac juga ada, Pak. Oke, kita buka Excel. Nah, kita pilih yang kosong, create baru. Nah, Excelnya sudah terbuka, silahkan import data contoh tersebut. Tinggal klik ke menu atas data, kemudian pilih get data query ini. Karena tadi filenya CSV, kita pilihnya CSV ya datanya. Nanti kita klik, kita browse dulu, tadi filenya ini namanya, kita get data, nah, kemudian next. Nah, sudah tampil, kita lihat nih sesuai. Jika sudah sesuai tinggal load saja, maka datanya akan masuk ke dalam Excel kita. Nah, ini contohnya. Nah, untuk memastikan data ini sesuai, template-nya harus sama dan ada beberapa ketentuan. Ketentuan pertama ya, ini nick, karena kalau di Excel pasti akan dipersingkat seperti ini. Jadi ada E plus semuanya karena lebih dari digit yang ditentukan. Kita tinggal ubah aja format selnya menjadi, kalau misalnya datanya banyak ya sampai banyak, kita ubah format selnya menjadi seperti ini, number aja ya, klik number, klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kedua, pastikan emailnya terisi ya, dan jenis kolom jenis kelamin ini harus sesuai tulisannya, laki-laki dan perempuan. Terus kemudian di halaman di kolom berikutnya tempat lahir, dan di halaman tanggal lahir ini pastikan formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Nah, ini kita harus ubah dulu, pastikan format selnya kita pastikan ya, oke. Jadi ya kan tadi awal mulanya 310192, kita ubah jadi ya, seperti ini, tahun, bulan, dan tanggal. Kita klik, nah maka formatnya berubah. Kemudian selebihnya ini alamat, instansi, jabatan, nomor handphone ya, pakai 0 boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian di ini tinggi badan harus diisi, berat badan harus diisi. Nah, ini sama dengan di tanggal aktivitas, harus kita ubah juga formatnya. Di kolom ini kita ubah, klik kanan, format cell ke date, ya kita ubah ke tahun, bulan, dan tanggal ya, oke. Kemudian nah ini juga waktu tempuh, ini kan formatnya seperti ini harus kita ubah ya, formatnya menjadi titik 2 ya, jadi menit dan detik. Kita bisa pakai custom
kita ubah saja jadi apa-apa, ini saja, ini aja. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jadi formatnya seperti ini menit detik, jadi 12.35 ya. Pastikan ini sudah oke semua, dan sebagai perhatian, setiap import ini hanya untuk satu tipe data ya, jadi tipe keanggotaan, karena akan ada ditanya nih di bawah ya, itu untuk umum ataupun kelembagaan lain ataupun anak sekolah. Jadi pastikan ini sesuai dulu ya, jadi dikumpulkan dulu, dan itu untuk Rockport ya. Hanya untuk Rockport misalnya ya. Jadi satu file ini isinya itu untuk tipe keanggotaan umum dan metode Rockport ya. Nanti kalau ada metode yang lain dipisah dengan file berbeda, bisa diimport lagi berikutnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah ready, kita save as. Pastikan di save as ke format CSV ya. Kemudian kita kasih nama, misalnya zipgar, karena itu untuk tipe yang umum. Kemudian misalnya nih Rockport, kita save. Oke, kita pastikan filenya sudah kita save. Oke, zipgar umum. Nah, ini dia. Nah, kita akan siap untuk kita import. Untuk itu kita pastikan dulu, karena CSV itu ada beberapa Excel yang separatornya atau pemisahnya itu dengan karakter koma, ada yang titik koma. Pastikan kita bisa buka dulu nih di Excel, di Notepad atau text editor. Contoh nih kan, ini pemisahnya nih, nama terus titik koma nih, ada yang pakai koma ya. Nah, pastikan kita cek dulu di sini dia pakai koma atau titik koma. Oke, ya. Nah, begitu kita oke ini pakai titik koma, maka nanti pada saat di halaman di menu ini kita pilihnya separatornya titik koma. Tadi filenya kita siapkan dulu, kita upload. Ini dia, kita open ya. Kemudian itu tadi file CSV itu untuk tipe peserta umum dan Rockport. Kemudian kita upload. Coba kita lihat dulu. Oh, ini ada banyak sekali ya. Nah, ini berarti ada data-data yang sebenarnya kosong nih. Ini. Nah, ini kita buang dulu. Kita coba ulang lagi ya. Ada kemungkinan record yang di bawahnya ini ke bawah nih ya. Coba kita cek di file Excelnya, di file CSV-nya. Oh iya, benar ya. Nah, caranya gimana? Kita pastikan kita blocking dulu semua. Mungkin kita delete saja. Kemudian coba kita save ulang. Kita save ulang CSV. Oke. Coba kita buka filenya. Oh, bentar. Oke, close dulu. Ini bisa kita delete juga sih sebenarnya. Ya. Oke, ini bisa kita delete. Kita save saja. Ya. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Ini error. Pastikan tadi recordnya aja yang diisi ya. Karena tadi sebagai contoh kita sampai ke bawah ada beberapa format cell yang kita ubah. Ya. Oke. Kita coba upload ulang. Kita coba upload. Nah, sudah sesuai.
Jadi nanti kalau ininya sudah statusnya tanda hijau semua, itu kita bisa lanjut untuk proses import data. Kalau misalnya ada email yang sudah terdaftar, maka ada error di sini warna merah seperti yang tadi. Ya, pastikan ini sudah hijau semua. Oke, ini baru preview ya, baru lihat dulu apakah yang kita import itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita tinggal klik import data. Nah, contoh kita coba klik import data, proses. Nah, kalau sudah berhasil akan ada muncul seperti ini. Klik OK, baru kita bisa lihat hasilnya. Sudah bisa melihat datanya sudah masuk. Ya, boleh di compare dengan yang di file Excel tadi. Ya, ini ya, di paling bawah ada nama Elis Tahinoran, ada, kemudian di kita geser aja ya. Kemudian ini ada putih, Ica, kemudian DT Kawaya dan lain-lainnya. Dan inilah contoh yang kita bisa masukkan datanya. Demikian yang bisa disampaikan tentang bagaimana cara mengimpor data.